Selamat datang di video pembelajaran kelas 3. Jangan lupa subscribe, share, and like ya, agar Miss Gea semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Sudah siap belajar tematik hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tematik di tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, aneka wujud dan fungsi benda. Yang kedua, menimbang berat dengan satuan baku. Yang ketiga, hidup sederhana. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang aneka wujud dan fungsi benda. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang macam-macam wujud benda beserta fungsinya. Sekarang kita coba ingat kembali yuk, informasi apa saja yang sudah kita ketahui tentang benda. Di sini ada gambar sebuah bagan. Benda. Benda itu berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Apa saja ya teman-teman? Yap, betul sekali. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, kalian bisa tuliskan pada bagan ini ya. Benda itu dibagi menjadi 3 berdasarkan wujudnya. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian, benda itu ternyata memiliki sifat teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Bagan yang pertama, kotak yang pertama ini adalah benda padat. Kira-kira sifat dari benda padat itu apa ya? Yap, betul sekali. Sifat dari benda padat yaitu bentuk dan volumenya tetap dan dapat digenggam. Sekarang, sifat benda cair. Apa saja sih sifat benda cair itu? Sifat benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya, tidak dapat digenggam, dan volumenya tetap. Sedangkan sifat dari benda gas itu apa ya? Sifat dari benda gas yaitu volume dan bentuk yang selalu berubah sesuai tempatnya. Nah, nanti silakan kalian tulis ya pada bagian ini. Selanjutnya di sini kita akan coba menuliskan contoh-contoh dari masing-masing wujud benda tersebut. Contoh benda padat, ada meja, kursi, dan lemari. Contoh benda cair, ada minyak, air, dan oli. Contoh benda gas, ada balon gas dan balon udara. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal satuan berat baku. Sebelumnya kita baca dulu yuk teks bacaan yang ada di halaman 102. Kegiatan Posyandu. Pernahkah kalian melihat kegiatan Posyandu? Posyandu singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu diselenggarakan oleh masyarakat yang dibantu petugas kesehatan. Salah satu kegiatan dalam Posyandu adalah imunisasi dan menimbang berat badan balita. Timbangan yang digunakan umumnya bukan timbangan bayi, melainkan jenis timbangan gantung. Setiap bulan, para balita ditimbang berat badannya. Menimbang berat badan bertujuan untuk memantau pertumbuhan balita. Nah, sekarang kita coba perhatikan yuk gambar tangga satuan berat berikut. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang konversi satuan panjang, nah kali ini kita akan belajar tentang satuan berat. Nah, ini adalah gambar tangga konversi satuan berat. Caranya sama ya teman-teman, seperti kita menggunakan tangga konversi satuan panjang. Setiap turun 1 tingkat, maka dikalikan dengan 10. Sedangkan setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Sama saja ya teman-teman caranya, hanya yang membedakan di sini satuan beratnya. Jika pada satuan panjang itu, kemarin kita belajar kilometer, hektometer, sampai milimeter. Nah, sekarang kita belajarnya satuan berat, kilogram, hektogram, sampai miligram. Oh iya teman-teman, di sini hektogram itu sama dengan berat ons ya.
Nah, selain satuan berat ini, kita juga mengenal satuan yang lain teman-teman. Ada satuan ons, satuan pon, satuan kuintal, dan satuan ton. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 pon sama dengan 500 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, agar kita mudah menghitungnya, di sini kan tadi sudah ada gambar tangga konversi satuan berat. Nah, bisa kita tambahkan teman-teman. Nih, di atas satuan berat kilogram ini, nah ini kita kosongkan. Kemudian di atasnya kita tulis satuan berat kuintal. Nah, di atas satuan berat kuintal itu kita tulis dengan satuan berat ton, supaya kalian mudah dalam menghitungnya. Agar lebih memahaminya, kita coba simak yuk contoh soal berikut. 6 kg sama dengan titik-titik ons. 6 kg itu berapa ons ya teman-teman? Nah, ingat ya, ons itu beratnya sama dengan hektogram. Kita lihat pada gambar konversi satuan berat. Di sini, dari kilo ke ons itu berapa kali turun ya? Ingat ya, ons itu sama dengan hektogram. Nah, berarti 1 kali turun. Kalau turunnya 1 tingkat, berarti dikali 10. Jadi, 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi, jawabannya 6 kg sama dengan 60 ons. Contoh soal yang kedua. 4000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, caranya kita lihat dulu ke tangga konversi satuan berat. Dari gram menuju ke kilogram itu naik berapa tingkat ya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Naik 3 tingkat. Berarti kita bagi 1000. 4000 dibagi 1000 sama dengan, nah cara mudahnya siapa yang masih ingat? Jika angka yang mau kita bagi itu jumlah angka nolnya sama, seperti di sini 4000 dibagi 1000. Nah, 4000 dan 1000 itu jumlah nolnya sama ya teman-teman, ada 3. Nah, jika jumlah nolnya sama, maka kita bisa langsung coret angka nolnya. Nah, jadi kita tinggal hitung deh, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4000 gram sama dengan 4 kilogram. Contoh soal yang ketiga. 5 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. Nah, KW ini maksudnya kuintal ya teman-teman. Yuk kita lihat tangga konversi satuan berat. Nah, di sini kita tambahkan ya, di atas satuan berat itu kita kosongkan, kemudian di atasnya kita tulis satuan berat kuintal dan di atasnya lagi kita tulis satuan berat ton. Sekarang pertanyaannya, dari kuintal itu kira-kira turun berapa tingkat ya sampai ke kilogram? 1, 2. Turun 2 tingkat. Kalau turun 2 tingkat berarti dikali 100. 5 kali 100 sama dengan 500. Jadi jawabannya 5 kuintal sama dengan 500 kilogram. Udah kan teman-teman? Insya Allah anak-anak hebat pasti bisa. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang arti hidup sederhana. Teman-teman, kalian tahu tidak sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup yang wajar, pantas, dan layak. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap mental yang rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Oleh karena itu, orang yang hidupnya sederhana tidak berarti orang tersebut hidupnya miskin. Kita simak bersama-sama yuk teks bacaan yang ada di halaman 105. Arti hidup sederhana. Keluarga Rasti adalah keluarga yang cukup berada. Orang tua Rasti mempunyai toko kelontong yang sukses di kotanya. Toko tersebut menjual berbagai bahan kebutuhan pokok, misalnya beras, minyak goreng, telur, dan peralatan rumah tangga. Pada hari libur, Rasti sering membantu ibu di toko.
Rasti sering membantu menimbang beras, telur, dan tepung. Walaupun hidup berkecukupan, Rasti tidak pernah menghambur-hamburkan hartanya. Orang tua Rasti mendidik anaknya agar hidup sederhana. Nah, sekarang kita coba identifikasi yuk. Kira-kira sifat mana ya yang menurut kalian sesuai dengan hidup sederhana? Oke, kita simak di sini ada gambar sebuah tabel. Nah, di tabel ini yang pertama itu ada sifat rendah hati. Kira-kira sifat rendah hati itu menurut kalian sesuai tidak dengan hidup sederhana? Ya, betul sekali. Sifat rendah hati sesuai dengan hidup sederhana. Berarti kalau misalnya itu sesuai, kita beri tanda centang ya, atau tanda checklist. Kemudian, sifat yang kedua yaitu sifat sombong. Kira-kira sifat sombong ini sesuai tidak ya dengan hidup sederhana? Tidak ya teman-teman, sifat sombong itu sifat yang tidak baik. Berarti itu tidak cocok dengan hidup sederhana. Berarti kita beri tanda silang. Sifat yang ketiga yaitu sifat mubazir. Nah, sifat mubazir ini tidak sesuai ya teman-teman dengan hidup sederhana. Sifat yang keempat yaitu sifat hemat. Nah, kira-kira sifat hemat ini sesuai tidak ya dengan hidup sederhana? Yap, betul. Sifat hemat sesuai dengan hidup sederhana. Berarti kita beri tanda centang. Sifat yang kelima yaitu sifat pelit. Kira-kira sifat pelit sesuai tidak ya dengan hidup sederhana? Betul sekali. Tentu sifat pelit itu tidak sesuai ya teman-teman dengan hidup sederhana. Walaupun kita hidup sederhana, tapi kita tidak boleh pelit ya. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak yang saleh dan saleha walaupun masih harus belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.